Shalom Bapak Ibu semua, saudara semua, Shalom. Ya, puji Tuhan, sekali lagi kita bersyukur. Meskipun mungkin kebanyakan dari kita tahu bahwa perakiraan cuaca kurang bagus. Katanya puncaknya itu besok dan lusa. Tapi kita bersyukur pagi ini teduh, tenang, kita bisa beribadah. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Dia Allah semesta alam, Dia mengendalikan segala sesuatu. Dan saya percaya Dia akan mengatur semuanya supaya kita terus beribadah kepada Dia. Bapak, Ibu dan Saudara semua, saya mau sampaikan satu hal yang sebenarnya bukan bagian dari apa yang saya mau bagikan pagi ini, tapi saya tergerak untuk menyampaikannya. Kita pasti tahu tentang cerita Maria dan Marta. Kesimpulannya Yesus mengkritik Marta dan memuji perbuatan Maria. Dan kita bisa lihat itu dari banyak sudut pandang. Tapi saya baru dapat sebuah pencerahan baru bahwa satu hal yang Yesus kritik dari Marta adalah Yesus mau katakan bahwa satu saat pelayanan akan berakhir, pekerjaan akan berakhir. Tapi yang tidak akan bisa diambil dari kamu dan yang akan terus kekal selama-lamanya adalah duduk diam di kaki saya dan mendengarkan suara saya. Semua pelayanan kita suatu saat akan berakhir. Kita kuat, suatu saat kita makin tua, makin lemah atau sakit, kita tidak bisa melayani lagi. Kita bekerja, ada aturan pensiun. Tapi duduk diam mendengarkan suara Tuhan selama-lamanya. Sampai kekekalan pun kita akan mendengarkan suaranya selama-lamanya. Latihlah dirimu beribadah, kata firman Tuhan. Duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara semua, kalau sekarang saya bertanya kepada kita, ya, apa agama terbesar di dunia saat ini? Ada yang tahu? Kita bisa menyebut banyak agama. Tapi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan atau mengevaluasi, merefleksikan sebenarnya ada satu agama baru yang terbesar di dunia saat ini. Saya kasih judul tema itu adalah Akuisme. Aku isme. Isme itu biasa berarti pemahaman, pandangan. Agama terbesar di dunia saat ini adalah, dan bisa jadi setelah pemberitaan firman Tuhan ini, kita akan dengan jujur katakan, ya saya adalah penganut agama itu. Sadar tidak sadar, kita adalah penganut agama itu. Agama itu bernama selfie. Tahu selfie? Sekali foto kita selfie. Ya. Kalau saya biasa bercanda dengan teman-teman di tempat kerja, saya bilang, kalau perempuan yang foto namanya selfie. Kalau laki-laki selfianus. Mari selfianus kan laki-laki. Kalau perempuan selfie. Agama selfie, worship the self, self-worship, menyembah diri sendiri. Worship the self, selfie. Itu menjadi tren di dunia saat ini, di dunia modern. Jalur masuknya apa? Jalur masuk untuk menganut agama worship the self, self-worship, menyembah diri sendiri adalah apa? Individualisme, konsumerisme, budaya my truth, kebenaran saya. Itu menjadi ego, menjadi pusat dari kehidupan kita. Ada banyak majalah, banyak tulisan, banyak publikasi berkata tentang itu. Tapi saya ketika menyiapkan bahan khotbah ini, saya temukan ada satu majalah Kristen yang dia sebut self-worship atau worship the self, itu adalah salah satu atau agama palsu yang terbesar di dunia saat ini. Ada banyak ciri-cirinya. Salah satunya adalah my truth. Kalau Bapak, Ibu, Saudara cukup mengikuti perkembangan, ya istilah sedikit keren bilang filsafat, pemikiran-pemikiran di dunia. Sekarang ini kita hidup bukan di dunia modern. Kalau kita masih bilang orang kamu kuno, tidak modern, justru kita sudah kuno. Dunia sekarang ini disebut postmodern. Post itu pasca, lewat dari modern lagi. Kita hidup di dunia posmo. Mungkin ada pernah dengar kalau cukup ikuti medsos pasti akan ketemu kata itu. Postmodern. Ciri utama posmo itu adalah tidak ada kebenaran tunggal. Sehingga dunia posmo itu menentang kebenaran. Dia menentang Alkitab. Karena Alkitab itu kebenaran Allah absolut. Tidak ada yang lebih dari itu. Tapi dunia posmo menentang itu. Ini contoh ya. Mungkin kita pernah bilang begini. Itu menurut lu, kan menurut beta kan tidak seperti itu kan. Menurut lu, menurut beta tidak.
Lu bilang begitu, tapi menurut beta begini. Pada prinsipnya itu tidak menjadi masalah sebenarnya, tapi dia akan menjadi masalah kalau itu dijadikan standar hidup tertinggi, kebenaran tertinggi. Tidak ada lagi yang bisa. Ini saya begini. Lalu mau kenapa? Nah, tiap hari ke gereja tapi dia bilang, tapi setan sunai lu habis. Ya. Jadi kamu menyembah Tuhan atau menyembah setan? Di dalam kamu Roh Kudus atau Roh Kudus? Gitu. Nah, itu ciri utama dari dunia posmo. Kalau dunia modern itu kebenaran tunggal, ada kebenaran tunggal. Tapi di dunia posmo tidak ada kebenaran tunggal. Contoh ya, ada orang yang pergi ke gereja, dia akan tanya, pendeta siapa yang khotbah? Pendeta ini, kau pergi gereja atau pergi gereja lain. Itu sebenarnya tidak salah sama sekali. Tapi kalau itu menjadi standar hidup kita, saya ke sana bukan mau dengar firman Tuhan, tapi mau lihat itu pendeta, itu ya persoalan. Kecuali pendeta itu tidak beritakan firman Tuhan. Yesus saja bilang pada murid-muridnya, Yesus tahu kehidupan ahli Taurat orang Farisi itu banyak yang tidak benar. Tapi apa kata Yesus pada murid-muridnya? Dengarkan apa yang mereka ajarkan. Karena mereka tidak mungkin tidak mengajarkan hukum Taurat. Karena panggilan mereka adalah beritakan, ajarkan hukum Taurat. Tapi Yesus kasih catatan apa? Jangan ikut apa yang mereka lakukan. Atau ada orang-orang, apalagi sekarang ya, banyak gereja yang sudah mulai tata musiknya dengan baik. Kalau zaman dulu ya, pukul tangan, gitar. Sekarang full musik yang sangat tren. Akhirnya kita pilih ke gereja apa? Di musik sound bagus, pilih gereja lain, saya musiknya tren. Karena gereja sudah menjadi hiburan, bukan pemberitaan firman Tuhan. Luhut patah salah, orang tersinggung, dipindah jemaat. Suami istri bertengkar, lalu mereka tidak mau berdoa. Padahal firman Tuhan bilang apa? Berdoa senantiasa. Mau bertengkar, tidak bertengkar, berdoa. Jadi ketika suami istri bertengkar dan tidak berdoa, itu dia tidak turut firman Tuhan lagi. Tapi dia bikin aturan baru. Kalau bertengkar, potong jam berdoa. Tidak ada ayat Alkitab bilang begitu. Jadi prinsip hidup kita, taat pada firman Tuhan atau tidak. Kalau sekarang misalnya kita dibagi hanya dalam dua tempat, dua kelompok. Satu ikut persis firman Tuhan, satu tidak. Maka kita akan masuk kelompok mana? Ya tidak ikut firman Tuhan. Jadi kalau kita yang menentukan ini dan itu, saya mau begini, saya mau begitu dan seterusnya, tindakan-tindakan kita berdasarkan apa kata saya, maka kita bukan lagi tergantung pada Tuhan. Tapi bergantung pada saya. Worship the self. Self worship. Saya menyembah diri saya. Nah, di bawah tema yang Bapak Ibu sudah lihat ya, akuisme, agama akhir zaman ini. Saja kita membaca 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 4, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengegang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan secara singkat tentang latar belakang dari tempat di mana Timotius hidup dan melayani. Timotius ini kita tahu bersama dia anak rohani dari Rasul Paulus. Dia tinggal di Efesus. Sekalipun dia masih sangat muda, tapi Rasul Paulus mempercayakan dia menjadi penilik jemaat. Dia memimpin gereja di sana. Efesus itu adalah kota besar, pusat perdagangan dan budaya Yunani Romawi. Kalau Bapak Ibu Saudara cukup mengikuti catatan-catatan tentang Yunani Romawi, mereka itu sangat-sangat mengagung-agungkan yang namanya kemewahan, hedonisme, kemewahan, kesenangan. Prinsip dari hedonisme atau hedonis adalah tujuan hidup adalah mencari kesenangan.
Sehingga kita ini sadar tidak sadar kita sering terjebak dengan itu. Saya tidak senang dengan saya tidak senang dengan itu, saya tidak senang dengan itu. Hedonis, itu prinsip hedonis. Dan prinsip hedonisme saya lihat sudah banyak masuk bahkan di gereja-gereja. Mencari kesenangan. Orang Yunani Romawi sekali lagi kalau Bapak Ibu mengikuti kisah sejarah mereka itu, mereka sangat mengagung-agungkan itu. Nah, sehingga jemaat Tuhan di sana itu sangat-sangat mudah tergoda dengan materialisme, kesombongan dan kenikmatan dunia. Coba jujur kita perhatikan Kota Kupang saat ini. Apakah sudah masuk di hedonis? Iya. Apakah sudah masuk budaya konsumerisme? Iya. Kasus-kasus HIV dan sebagainya banyak karena anak-anak cari kesenangan, cari HP. Mau makan ayam geprek saja, uang tidak punya, ya jual diri. Banyak dari kita kalau mau jujur, kita terjebak di situ. Paling gampang adalah coba lihat mereka punya medsos. Pernahkah orang tampilkan di medsos yang buruk-buruk? Kecuali maki-maki banyak, yang maki-maki orang banyak. Tapi kalau selfie di medsos, semua baik-baik habis. Tapi coba dong ke rumah. Lihat top aktivitas sehari-hari, berbeda jauh. Hedonis, kemewahan, kesenangan, yang penting senang. Nah, di konteks bacaan kita, 2 Timotius 3 ini, ayat 2-4, di situ Paulus dia memberi catatan khusus tentang apa ciri utama manusia di akhir zaman. Kalau lembaga Alkitab Indonesia, di judul kita dia kasih tahu bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Paulus dengan jelas dia katakan bahwa ciri utama manusia di akhir zaman adalah berpusat pada diri sendiri dan bukan Allah. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang bertanya, kapan sih akhir zaman? Kalau ikuti di medsos, di YouTube, di TikTok segala macam orang bicara tentang akhir zaman, tapi mungkin ada yang bertanya, kapan akhir zaman itu? Nah, bacaan kita hari ini kasih tanda yang jelas. Kalau kita ketemu orang yang hidup berpusat pada diri sendiri, tidak peduli dengan Allah, tercatat seperti yang 2 Timotius 3 tadi kita baca, sadarlah kita sudah ada di akhir zaman. Dan kalau kita mau perhatikan baik-baik, sebenarnya orang-orang yang ada di 2 Timotius 3 ini sebenarnya dan harusnya, sekali lagi harusnya, orang-orang yang hidup menurut 2 Timotius 3 ini adalah orang-orang di luar gereja, harusnya. Karena gereja tidak pernah mengajar tentang itu. Nah, sehingga tanda yang paling jelas kalau ajaran-ajaran itu, kalau kebiasaan-kebiasaan itu sudah masuk ke gereja, sadarlah sesadar-sadarnya sekarang ini akhir zaman. Kalau dia masih ada di luar gereja, ya mungkin masih lama lah. Tapi kalau dia sudah masuk di gereja, itu tanda yang paling pasti. Bapak Ibu kalau lihat di Alkitab, kapan Yesus datang ke dalam dunia? Sebagai manusia, saat bait Allah dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dan di dalam Alkitab jelas-jelas dikatakan bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Disinilah tantangan para pemberita firman Tuhan, para pengkhotbah, para pengajar, tantangan terbesar menghadapi itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau mau perhatikan lagi dengan lebih serius, tantangan gereja dari dulu sampai sekarang sampai Yesus datang kembali cuma satu. Sekali lagi, tantangan gereja dari dulu, dari zaman di Alkitab sampai sekarang sampai Yesus datang kembali cuma satu. Penyesatan dalam gereja. Ajaran sesat, cuma itu. Nah, masalahnya yang namanya sesat itu kita tidak tahu. Setuju kah? Namanya sesat tidak tahu. Orang tersesat dia tahu atau tidak? Tidak. Orang ditipu tahu atau tidak? Tidak. Orang kalau buat hal yang palsu itu pasti 99% sama dengan asli. Kalau tidak maka akan ketahuan. Sehingga ajaran-ajaran palsu yang masuk ke gereja itu pasti sangat mirip dengan ajaran gereja. Makanya kami yang Tuhan percayakan beritakan firman Tuhan, Bapak Ibu yang menjadi jemaat kita semua harus benar-benar belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berpusat pada Allah, kebenaran itu sendiri sehingga kita tahu mana yang palsu. Kalau tidak bisa. Cobaan iblis di Taman Eden, cobaan yang pertama, sampai iblis mencoba Yesus, dia pakai yang sama, firman Tuhan. Kalau dia tidak pakai firman Tuhan, tidak akan jadi. Dia datang pada Hawa pakai apa? Bukankah Tuhan berfirman? Betul kan? Dia datang pada Yesus, kamu anak Allah toh? Buat ini. Kamu anak Allah kan? Kenapa dia tahu itu? Karena waktu Yesus dibaptis,
Suara bilang apa? Inilah anakku yang kukasih. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, mencintai diri sendiri itu apa artinya? Sekarang kan anak-anak muda paling sering, pemuda remaja sering dengar istilah apa? Me time, betul ya? Healing, me time. Sebenarnya mencintai diri sendiri tidak salah sebenarnya. Tetapi dia akan menjadi masalah kalau objek utama kasih itu adalah diri sendiri. Dia menjadi objek utama, dia menjadi tujuan dari kasih itu, diri sendiri. Nah, itulah sekali lagi, itu masalah. Paulus menulis surat ini kepada Timotius untuk memberitahukan Timotius bahwa akar masalah jemaat di Efesus, sekali lagi, akar masalah jemaat di Efesus, akarnya itu adalah mencintai diri sendiri. Ketika mencintai diri sendiri masuk, semua dosa akan masuk, yang tadi kita baca di ayat 3-4. Semua dosa akan masuk. Dia mulai dengan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lalu dia teruskan, mulai sombong, bual, berlagak tahu. Bapak ibu saudara mungkin lebih enak bicara dengan orang pintar atau orang bodoh. Betul ya? Tapi paling menjengkelkan bicara dengan orang yang apa? Sok tahu. Setengah tahu itu paling berbahaya. Itu sama dengan berlagak tahu. Dia setengah tahu mau diajar kotong, ini sampai kotong tidak tahu apa gitu. Daripada kotong bertengkar, ini kotong cuma senyum-senyum saja. Orang-orang yang mencintai diri sendiri contohnya apa? Dia datang melayani di gereja. Lalu kalau pendeta tanya, kenapa lu melayani di gereja? Kenapa datang melayani? Lu kan sibuk sekali, kalau sibuk kerja dan sebagainya. Tapi kenapa datang pelayanan? Kita takut berdosa. Jadi dia melayani karena apa? Takut berdosa. Kalau orang takut berdosa, itu dia mencintai siapa? Diri sendiri, bukan Tuhan. Saya melayani bukan karena saya mengasihi Tuhan. Karena kalau saya tidak melayani, saya berdosa. Berarti siapa yang untung di situ? Diri saya, bukan Tuhan. Anak-anak, kenapa lu tidak maki? Kenapa lu tidak tipu? Nanti Bapak marah. Kalau nanti Bapak marah itu siapa yang untung? Bukan Bapak, tapi saya takut kena marah. Saya ini. Kenapa lu bantu orang lain? Nanti kalau pesan bantu orang bilang apa? Kalau orang bilang apa, siapa yang untung? Saya, bukan Tuhan. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Urusannya dengan diri saya. Reputasi saya nanti hancur. Orang tua kasih anak. Sekolah baik-baik. Pergaul jangan sembarang. Jam bikin rusak, siapa? Bukan Tuhan pun nama. Bapak dan mama pun nama. Jam bikin rusak. Jadi siapa yang untung di situ? Ya tidak ada urusan dengan Tuhan. Nah lalu kita Kristen atau apa? Kristen artinya apa? Pengikut Kristus, bukan pengikut orang tua. Bukan pengikut diri sendiri. Ingat ya, jam bikin malu bapak mam, belajar baik-baik. Ranking juara 1. Makanya orang tua kalau terima raport, dong bukan omong anak punya, tapi anak juara 1, lupa anak juara berapa. Dong yang buat tanding, anak yang susah payah belajar, dong yang buat tanding di juara. Orang tua cari untung, oportunis. Suami kasih ingat istri, mamanya suka maki, penampilan baik-baik, jam pakai mini-mini. Nanti orang bilang, beta suami bisa tegur, bisa ajar istri. Sampai untung di situ, tidak ada urusan dengan Tuhan. Saya pun nama baik. Jadi Bapak perhatikan, kelihatannya itu sangat-sangat rohani, betul ya? Iblis dia kasih geser sedikit saja. Kalau kita mulai dengan sudut yang berubah sedikit, ujungnya itu jauh. Kalau kita mengubah sedikit sudut, hampir tidak kelihatan, tapi kalau kita jalan lurus, jauh dari target. Itu kerja iblis. Iblis punya kerja, dia tipu kita cuma sedikit, putar sedikit fokus, tak. Maka ujungnya kamu masuk neraka, bukan surga. Jadi dimulai dengan firman Tuhan, lalu dia pelintir firman Tuhan. Itu kan yang datang di Hawa. Kalau Hawa tidak diajar oleh Adam, kan yang dengar firman Tuhan itu Adam, bukan Hawa. Hawa tidak dengar. Waktu Tuhan bilang, semua buah pohon taman ini boleh kamu makan, Hawa belum ada. Adam teruskan ke Hawa, tapi entah mungkin Hawa lupa atau apa waktu Adam ajar dia. Terbuka sedikit. Terbukannya apa? Hawa bilang bahwa, kan Tuhan bilang, jangan kamu makan, tapi Hawa tambah apa? Jangan raba sama mati. Jangankan makan. Ya kalau kita mulai tambah, kasih kurang sedikit, berbahaya.
Ubah saja gitu. Makanya kita harus tahu betul-betul firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Nah, saya mau kaitkan mencintai diri sendiri ini dengan apa perintah Yesus yang pertama kepada murid-muridnya. Yesus ketika dia panggil murid-muridnya, perintah dia cuma satu. Ikutlah aku. Yesus tidak bilang, ikutlah agamaku. Bapak Ibu, saudara tahu Yesus agama apa? Apa agama Yesus? Yesus agama apa? Agama Kristen? Oh, Kristen belum ada. Karena dia orang Yahudi, pasti dia agamanya apa? Yahudi. Karena dia lahir dari keluarga Yahudi, dia ikut semua Taurat. Dia dibesarkan di situ. Tapi kemudian dia meluruskan hal-hal yang salah. Makanya dia bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Yesus katakan kepada murid-muridnya yang dia ajak, ikutlah aku. Dia tidak bilang ikutlah agamaku, ikutlah kebiasaanku. Tidak, ikutlah aku. Inti dari ikutlah aku adalah relasi. Relasi. Ikutlah aku. Intinya relasi. Jadi kalau kita yang prinsip hidupnya bukan membangun relasi, kita akan bermasalah besar. Dalam hidup kita dengan sesama maupun dengan Tuhan. Sekali lagi, ikutlah aku, itu bukan takut aturan. Itu bukan takut berdosa, bukan. Itu adalah relasi. Orang kalau hidupnya karena relasi, karena kasih, dia buat apapun bukan karena takut dihukum. Tapi karena dia mengasihi orang itu. Dia mengasihi. Yohanes 15 ayat 5 jelas-jelas Yesus sampaikan itu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Itu bicara soal relasi. Bahkan seluruh Alkitab bicara soal relasi. Contoh, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan mereka yang cari Allah. Bukan mereka yang perbaiki hidup. Allah datang cari mereka. Allah datang berkunjung kepada Abraham dalam bentuk teofani. Teofani itu pernyataan Allah dalam wujud manusia. Dia datang kepada Abraham. Dia bicara bahwa tahun depan istrimu akan melahirkan anak. Ketika Israel berdoa, mereka ada di penjajahan perbudakan di Mesir. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Tuhan datang bertemu dengan Musa. Saya utus kamu, bebaskan umatku. Anakku yang sulung. Israel anak yang sulung. Bebaskan mereka. Yesus datang. Sebagai manusia kita baru rayakan Natal kelahirannya. Nanti dia juga akan datang kembali. Jadi inti dari firman Tuhan adalah relasi. Sekarang kita jujur coba tanya. Bagaimana relasi kita di rumah? Suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, relasi di tempat kerja, relasi tempat pelayanan seperti apa? Kalau kita punya relasi dasarnya worship the self, berbahaya. Kita akan berkelahi dengan semua orang. Karena kalau kita worship the self, menyembah diri sendiri, kita menjadikan orang lain adalah pembantu dan budak kita. Kamu harus memuaskan saya. Suami yang prinsipnya menyembah diri sendiri, dia jadikan istrinya adalah pemuas keinginannya, kebutuhannya. Istri yang prinsipnya menyembah diri sendiri, dia akan pakai suaminya untuk menyenangkan dia. Bermasalah. Makanya Paulus kasih tahu Timotius, akar masalah jemaat di Efesus adalah mencintai diri sendiri. Menjadikan dirinya adalah standar tertinggi dari semua aturan. Dia seolah-olah menjadi pusat tata surya. Semuanya berputar keliling dia. Sekali dia omong lu harus lakukan. Kalau tidak, perang nuklir. Nah, perang dunia ketiga terjadi. Dia tinggal tekan tombol ini, meledak di mana-mana. Bahkan dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus katakan, lihat aku berdiri di mana? Di depan pintu dan mengetok. Kalau kamu dengar suaraku, kamu buka pintu, saya akan masuk dan makan bersama-sama dengan kamu. Arti ikutlah aku itu Bapak Ibu dan Saudara. Ikutlah aku artinya berjalan di belakangku dengan tujuan yang sama dengan aku. Jadi kamu berjalan di belakang saya dan tujuannya sama dengan saya. Saya kemana kamu ada di situ. Bahkan Yesus pernah katakan, di mana aku berada, pelayanku berada di situ. Bahkan dia bilang, saya akan kembali ke surga, siap tempat bagimu, rumah bagimu. Setelah semua sudah siap, saya akan bawa kamu supaya apa? Di mana aku berada, kamu pun berada. Dan sampai kamu bilang melayani saya, menyembah saya, beribadah pada saya, tapi saya di surga, kamu di neraka. Jangan.
Saya akan membawa kamu ke tempat di mana saya berada, kamu pun berada di situ. Kata ikutlah aku pada masa itu, ya, pengertian aplikasi penggunaan kata pada masa itu adalah ketika seorang rabi panggil murid-muridnya, ikutlah aku, maka murid itu akan meninggalkan segala sesuatu dan ikut rabinya. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus dan Andreas. Ketika Yesus bilang, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, apa yang mereka lakukan? Tinggalkan segala sesuatu. Tinggalkan perahu, tinggalkan rumah, ikut Tuhan. Matius ketika dipanggil Yesus ikut aku, dia tinggalkan rumah cukai, tempat kerjanya dia. Dia ikut Tuhan. Murid-murid itu akan mengikuti gurunya, akan belajar meniru bagaimana cara guru itu berpikir, bertindak, berbicara. Dia ikut gaya mereka. Murid-murid yang ikut Tuhan itu, yang ikut gurunya, yang ikut rabinya, tidak akan memilih arah hidupnya sendiri. Makanya ketika ada satu peristiwa di Alkitab, ketika Yesus, Yohanes, Yakobus, mereka menyeberang lewat kota Samaria, lalu orang-orang Samaria itu ejek Yesus, Yohanes dan Yakobus bilang apa? Guru, maukah kami berdoa minta api turun dari langit? Tapi Yesus bilang, jangan. Orang yang ikut Tuhan itu tidak punya tujuan sendiri. Harus ikut tujuannya Tuhan. Supaya kata Yesus, di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Ketika Yesus beritakan bahwa anak manusia akan disalibkan, Petrus tarik Yesus dan dia bilang, jangan sampai itu terjadi. Yesus bilang, nyala iblis. Setiap kita yang ikut Tuhan tidak bisa punya tujuan sendiri. Apa itu berarti kita tidak punya tujuan hidup? Bukan. Tujuan hidup kita adalah kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Makanya kita punya doa apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di dalam bumi itu apa? Di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, di lingkungan pekerjaan pelayanan saya, di seluruh hidup saya. Apa yang terjadi di surga, terjadi di saya juga. Tujuan hidup saya adalah menggenapkan kehendakmu dalam hidup saya. Orang yang worship the self, orang yang self worship, orang yang menyembah diri sendiri, dia akan, dan dia menjadi Kristen, dia akan sangat-sangat susah hidupnya karena salahnya sendiri. Kenapa? Orang yang worship the self itu akan cari kesenangannya sendiri. Tapi apa janji Yesus? Kamu ikut saya, kamu tidak akan nyaman. Kamu ikut saya, menyangkal diri dan pikul salib. Kalau kamu cari kesenangan, kamu akan susah sendiri karena pilihanmu sendiri, bukan karena saya mau kamu susah. Kamu akan susah sendiri. Bapak Ibu coba cari tahu, saudara semua adik-adik remaja pemuda cari tahu nasib 12 rasul Yesus. Ada yang enak? Tidak ada. Menderita semua. Mati yang paling nyaman itu cuma Yohanes, Rasul Yohanes. Tapi sebelumnya dia itu digoreng di tacu besar dengan segala minyak, tapi dia tidak mati. Makanya dia dibuang Pulau Patmos. Jadi kalau kita ikut Tuhan, cari kesenangan, cari berkat, supaya mobil bertambah, supaya HP bertambah, supaya jualan sukses, laku, laris, kita akan susah sendiri. Bukan Tuhan tidak mau berkati kita, jalannya berbeda. Kalau Tuhan melihat bahwa berkat itu akan buat kamu makin mengasihi Tuhan, kamu akan dibuat berkaya-kaya, berlimpah-limpah. Tapi kalau Tuhan lihat dengan penderitaanmu, kamu mengasihi Tuhan, jalan hidupmu begitu, kamu akan menderita, tapi kamu menikmati. Tetap setia sampai akhir. Itu tujuan kita. Jangan sampai makin kaya, makin sombong. Ada banyak orang yang tidak siap kaya. Dia beli mobil mewah, tapi orang tidak boleh sonto itu auto. Dia jalan di jalan raya yang model Kota Kupang begini, orang jalan sembarang, semua dekat, dia akan panik, dia akan menderita. Itu tidak siap kaya. Kalau siap kaya berarti siap mobil rusak. Kenapa? Kalau orang kaya, mobil rusak dia bisa ganti ke sana. Ganti daripada baklai dia, orang dia ganti saja. Semoga Bapak Ibu mengerti ilustrasi. Ya. Orang yang ikut Tuhan, itu dia akan meninggalkan pusat egonya, dan Tuhan menjadi pusat hidupnya. Bapak Ibu masih ingat, saya sampaikan di sini beberapa waktu yang lalu, Jesus is not number one, He is the only one. Dia bukan nomor satu, dia satu-satunya pusat hidup saya. Apa contoh orang yang worship the self? Saya ke contoh yang lain. Orang biasa begini, saya tidak suka. Saya tidak suka ini, saya tidak suka itu.
Kalau hanya sekedar saya tidak suka, ya itu mungkin masih baik, itu hanya menunjukkan kesukaan dia. Tapi saya tidak suka itu didasari oleh dasar kebenaran yang saya omong ini sudah, tidak ada yang lain. Itu yang bermasalah. Omong A lu jangan bikin B. Tidak bisa. Kecuali yang dibilang B omong A ini Alkitab omong, firman Tuhan yang omong. Oke, baik, saya hormat. Tapi kan yang suara sama saya itu lu lebih tinggi dari Tuhan. Tidak bisa. Saya tadi sedikit kaget waktu Ibu Rohani berita ajak kita menyanyi lagu Itu Nama Yang Indah. Karena ini bagian yang saya mau sampaikan. Saya sangat ya karena puji Tuhan saya bertumbuh di dunia persekutuan doa yang ibaratnya tidak beda jauh dengan gereja, dengan GPDI. Saya tahu banyak-banyak lagu-lagu dulu, lagu Pentakosta dulu. Dan yang saya tahu, lagu-lagu gereja Pentakosta dulu itu semuanya pusatnya kepada Tuhan. Saya ingat berapa waktu lalu Om Billy sampaikan di sini, berpusat pada Tuhan. Dan kenapa orang-orang tua kita dulu, ibadahnya dulu dan hidupnya itu hanya mau surga Tuhan saja. Karena itu mereka dengar setiap hari. Itu khotbah yang mereka dengar setiap hari, itu lagu-lagu yang mereka nyanyikan setiap hari, rindu ke surga. Rindu bertemu dengan Yesus. Saya catat sini contoh ada 5 lagu misalnya. Allah kuasa melakukan. Ya, dia berkuasa, dia melakukan. Fokusnya kepada dia, Allah yang maha kuasa. Lalu ada lagu, kapan Yesus kembali? Saya rindu bertemu dengan Yesus. Ada satu lagu lagi, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Dunia bergelora berlindung di mana? Bukan di medsos. Berlindung di mana? Di firman Allah, di sabda Allah. Berlindung di sabda Allah. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lalu satu lagu, mataku tertuju kepadamu. Tujuan hidupku adalah menyenangkan. Itu lagu-lagu yang semuanya berpusat pada Allah. Tapi sekarang coba kita sedikit melihat lagu-lagu yang sering kita nyanyikan. Baik nyanyi pribadi, nyanyi di gereja. Banyak lagu-lagu rohani menurut saya, itu yang berpusat pada diri sendiri, menunjukkan kemakmuran. Tergoda dengan teologi kemakmuran. Aku tak terkalahkan, aku hebat, aku mampu. Kalau dia berhenti di situ, itu menunjukkan siapa? Saya bisa tanpa Tuhan. Semua menyenangkan saya. Aku selalu diberkati, aku menang. Kalau dia hanya berhenti di situ, dia akan jatuh kepada kemakmuran. Tapi lagu-lagu rohani, Bapak Ibu Saudara, harus mengantar kita untuk ingat kepada Tuhan. Saya mampu karena Tuhan. Saya bisa karena Tuhan. Mengantar kita kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya. Ada, kita bisa sebut kekuatan, kelebihan, tapi juga bisa kita sebut, menurut saya bahaya dalam sebuah lagu. Bapak Ibu Saudara, adik-adik remaja pemuda, sadar atau tidak? Ketika kita menyanyi, ketika orang menyanyi, yang digerakkan dalam dirinya adalah alam bawah sadar. Pernah tidak kita menyanyi tiba-tiba menangis? Tidak disuruh menangis, kita menangis. Pernah tidak kita menyanyi tiba-tiba kita ingat sesuatu yang jauh lalu-lalu gitu. Jadi orang ketika menyanyi, alam bawah sadarnya itu digerakkan. Ketika apalagi orang menyembah, dia bersatu dengan sesuatu yang sifatnya supranatural. Hal yang bersifat rohani yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau kita isi pujian-pujian kita dengan syair lirik-lirik yang tidak alkitabiah, hidup kita akan jadi seperti itu. Musik itu, Bapak Ibu Saudara, sedikit berbagi, ini di luar teks tapi kita mau berbagi. Musik itu terbagi dalam 3 hal. Beat, melodi, harmoni. Tapi yang paling penting dari musik bukan beat, melodi, harmoni, liriknya. Pengajaran itu ada dalam lirik. Beat itu menggerakkan apa? Pernah kalau kita dengar lagu tiba-tiba kita tepuk-tepuk tangan, lalu akhirnya mulai bergoyang. Itu beat, dipengaruhi oleh drum dan bass. Diatur beat. Tep, tep. Jadi tidak pernah orang dengar lagu dansa, lalu dia disco. Tidak cocok. Orang dengar lagu dangdut, lalu dia break dance. Tidak akan sambung. Kenapa tidak sambung? Karena beatnya berbeda. Yang kedua, melodi. Melodi itu mempengaruhi roh kita, spirit kita. Bapak Ibu tahu lagu Hai Dunia Gembiralah. Jadi orang sebenarnya mengarang lagu itu tidak gampang.
lagu-lagu sekarang ini, kalau Bapak Ibu mau jujur, lagu sekarang ini tidak sebertahan lagu-lagu nostalgia. Karena orang buat lagu itu tidak mudah sebenarnya. Melodi dengan lirik itu harus menyatu. Karena dia mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Saya kasih contoh, kalau kita nyanyi lagu Natal baru-baru, Hai Dunia Gembiralah. Kalau kita ikut teks Indonesia, itu kita kurang paham sebenarnya. Kalau kita paham orang menjelaskan secara musik, itu cocok di lagu lirik aslinya. Lirik aslinya belum gini. Joy to the world, joy di atas, to the world, the Lord is come. Nadanya adalah do si la sol fa mi re do. Do tinggi ke do rendah. Kenapa? Karena joy itu ada di atas, dia datang ke bumi. Joy to the world, the Lord is come. Dia turun. Baru dia bilang, let earth receive her king. Baru dari bawah, biarlah bumi terima rajanya dari atas. Jadi tidak mudah orang buat lagu. Harus menyatu melodi dengan liriknya. Makanya Bapak Ibu coba, tidak pernah ada lagu yang notnya rendah, sairnya tinggi. Disebut kata tinggi tapi nadanya rendah. Tidak bisa. Itu salah dan orang nyanyi tidak akan menjiwai. Ada satu lagu, mungkin di medsos banyak orang arrange ulang, lagunya Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci itu kenapa 3 kali? Dan nadanya kenapa tidak sama? Dia dari do, do, mi, sol, sol. Suci 3 kali karena Allah Tritunggal. Lalu Allah itu ada di atas, maka do, mi, sol. Sehingga kalau kita ngerti musik, kita menyembah itu, kita akan tenggelam habis-habisan. Kita memahami cerita-cerita itu. Jadi, tapi kenapa Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik, dari dulu 30 tahun yang lalu saya sudah dengar, setan itu bekerja melalui 2 hal. Musik dan film. Karena itu yang paling mempengaruhi hidup orang. Jadi kita nyanyi lagu, boleh nyanyi lagu, tapi kritisi liriknya. Saya kayak contoh, lagu juga sering kita nyanyi. Bagaikan bejana siap dibentuk. Alkitab bilang yang dibentuk apa? Bukan bejana, tapi tanah liat yang dibentuk. Lagu anak sekolah minggu, King Kong badannya besar, tapi aneh. Masa Tuhan ciptakan aneh-aneh? Tidak. Unik. Badan besar, kaki pendek itu unik, bukan aneh. Ya. Nah, jadi lagu-lagu yang worship the self, itu adalah liriknya adalah menuju ke saya. Saya puas, saya kuat, saya senang, saya diberkati. Bukan Tuhan. Nah, ini sekali lagi ya, ini untuk kita menolong jemaat bertumbuh dalam pengajaran yang benar, berpusat kepada Kristus. Makanya tadi saya bilang saya senang lagu itu nama yang ini, itu lagu dulu yang saya suka, saya nyanyi bisa nangis. Tadi saya duduk nyanyi sambil menangis. Karena itu satu, sudah jarang dinyanyikan. Yang kedua, bagi saya lagu itu sangat berkesan. Karena di dalam hidup saya, pengalaman saya waktu usia muda sampai hari ini, saya punya kesaksian pribadi untuk kemuliaan Tuhan adalah tidak ada pernah satu manusia pun di dunia ini, baik di Kuanino tempat saya lahir dan besar, sampai di seluruh dunia, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat saya idolakan dia melebihi Yesus Kristus. Tidak ada. Saya masih remaja, tempel poster-poster di kamar, tapi saya tidak tertarik itu semua, saya copot ke seluruh. Saya senang main bola, tempel poster-poster pemain bola semua, tapi saya tidak terlalu tertarik, saya ke seluruh. Itu nama yang indah, nama yang mulia, Yesus namanya. Yesus, jadi kita berpusat pada Yesus, hidup kita akan mengagungkan dia karena dia nama terindah dalam hidup kita. Saya baru-baru dengar satu lagu tentang cinta, lagunya berbahasa-belasan, kayaknya lagu baru. Satu nyong bilang ke satu nona, dia mencintai nona itu, hanya engkau yang ada dalam dada saya. Lalu nona jawab, hanya itu yang belum pernah kamu buktikan. Karena kalau buktikan kamu mati saat ini. Nah, sekarang bagian-bagian akhir. Bagaimana relevansinya dengan kita di zaman sekarang ini, Bapak Ibu dan adik-adik semua saudara. Tekanan hidup di dunia modern ini, sekarang ini, membuat kita itu kehilangan arah. Kita sudah punya rencana tentang masa depan, tapi tekanan ini, tekanan itu buat kita kehilangan arah. Saya kasih contoh. Misalnya Reinhard sudah rencana mau selesai kuliah atau mau kuliah. Misalnya masih kuliah. Rencana mau pergi kampus, tujuannya ke kampus. Tiba-tiba Om Billy teriak, Ren, beli aqua dong. Nah, Ren mau pergi ke tidak? Pilihan susah kan? Terlambat mau ke kampus. Tujuan ke kampus tapi harus menyerong karena ada tekanan lain yang masuk.
Kita boleh punya banyak tujuan, tapi kalau tekanan-tekanan medsos ini hantam kita, akhirnya kita blur. Tidak fokus lagi kepada Tuhan. Nah, kita terjebak dengan rutinitas tanpa ruang refleksi. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Saya mau kasih satu kebenaran Bapak Ibu semua. Kita manusia ini diciptakan berbeda dengan binatang. Kejadian 1 ayat 26-27 berkata, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita punya 3 hal yang binatang tidak punya. Pertama, akal budi, moralitas, dan kemampuan rohani. Itu yang membuat kita berbeda dari binatang. Jadi kalau 3 hal ini kita tidak kembangkan dalam hidup kita terlihat manusia, tapi perilaku kita, karakter kita, etika kita adalah binatang. Makanya jangan heran, orang-orang yang tidak kembangkan moralitas, akal budi, dan kemampuan rohani, orang panggil dia anjing babi kode. Menjengkelkan hidupnya. Nah, berbahayanya rutinitas kita sehari-hari, tekanan-tekanan sosial setiap hari buat kita tidak bisa berefleksi. Apa hubungannya? Yang tadi, 3 hal itu, akal budi, moralitas, kemampuan rohani, rutinitas dengan refleksi. Hubungannya ini. 3 hal itu dikembangkan dalam hidup kita ketika kita berefleksi. Kita duduk diam, baca firman Tuhan, berdoa, dan berelasi dengan Allah kita. Itu akan dikembangkan dalam kita. Saya mau bilang buktikan, tapi nanti susah sendiri. Kalau tidak percaya buktikan, tapi nanti susah sendiri. Coba sibuk saja, dari pagi sampai malam, sibuk. Yang pertama, kamu akan sakit, drop. Yang kedua, kamu makin bodoh. Karena dikendalikan oleh orang. Kamu tidak bisa kembangkan dirimu sendiri. Kenapa saat begini? Saat bilang gini. Baru-baru beberapa kali kasus di Indonesia, namanya relasi kuasa. Orang yang tertekanan relasi kuasa, dia tidak punya pilihan. Banyak kan kasus-kasus terjadi gitu tuh. Bos punya otak, perintahkan anak buah, ketika bermasalah, bos aman. Anak buah tanya, kenapa lakukan? Perintah atasan. Jadi rutinitas itu berbahaya bagi kita. Kalau saya istilah sampaikan di teman-teman di tempat kerja, saya bilang rutinitas itu mematikan. Saya punya dosen di kampus, dia nasihati bilang begini. Jadikan hal-hal yang biasa menjadi luar biasa, hal-hal yang luar biasa jadikan biasa. Maka itu akan siklus kita akan berkembang tiap hari, berprogres. Hal-hal yang luar biasa dibuat jadi biasa, hal-hal yang biasa buat jadi luar biasa. Bagaimana kita bisa buat itu? Tenang, berefleksi. Makanya Yesus kalau datang pada murid-muridnya yang panik, dia bilang apa? Tenang, aku ini, jangan takut. 3 hal dia sampaikan. Tenang, kenapa? Aku di sini. Baru, jangan takut. Yesus sesibuk-sibuk apapun juga, dia punya waktu berefleksi. Dia akan ada waktu, mau tengah malam, mau sampai pagi, dia akan duduk diam berdoa. Bahkan ketika dia mau jalani penyaliban yang menakutkan, dia masih punya waktu berdoa. Dia ajak murid-muridnya, berdoa dengan saya 1 jam. Nah, kotong ini siapa? Sampai terlalu sibuk kalau punya waktu berdoa. Kenapa saya berdoa? Terlalu sibuk. Lu mati kalau terlalu sibuk. Mati dengan sendirinya. Mati bukan karena orang bunuh kamu yang bunuh dirimu sendiri. Jadi sesibuk apapun kita di dunia yang bergerak super cepat ini, tetap punya waktu untuk berdoa. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan sudah mengasihi saya. Kenapa Tuhan buat saya begini? Bukan. Kamu yang tidak punya waktu duduk diam. Makanya tadi di awal saya katakan, Yesus kritik mata, pelayananmu akan berakhir. Pekerjaanmu akan berakhir. Tapi mendengar suaraku, duduk diam dengar suaraku, selama-lamanya kamu akan bersama dengan saya. Nah, kalau kita tidak biasa dengar suara Tuhan, lalu ketika kita menghadapi tekanan hidup yang berat, Tuhan bicara kita anggap itu asing, suara asing, saya tidak kenal suara itu. Ini siapa yang ngomong, saya tidak tahu. Belajar, punya waktu bersama dengan Tuhan. Nah, bagian penutup silakan pemusik WL ke depan, sehingga Bapak Ibu saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saudara, adik-adik remaja pemuda mungkin sering lihat foto yang orang biasa edit ya. Pernah tidak kita lihat foto, ketika foto itu orang foto dia fokus pada satu objek, maka di belakangnya apa? Blur. Gitu. Biasa orang edit begitu. Kenapa? Karena dia mau pesan, kamu lihat yang ini saja, yang di belakang jangan. Kalau kita punya waktu berefleksi, kita akan fokus kepada Tuhan.
Maka semua tawaran-tawaran dunia itu bagi kita apa? Blur. Tidak akan pengaruhi pandangan saya. Tidak akan pengaruhi hati saya. Karena saya sedang fokus kepada Tuhan. Sekarang saya ke contoh ya. Misalnya saya bilang, Helena, tolong lihat Mama Nona Arnona di sana. Misalnya, ketika Helena melihat Mama Nona Arnona, maka yang lain itu dia tidak perhatikan. Karena kita sedang fokus kepada sesuatu. Makanya ada orang bilang begini, satu quote bilang begini, kalau kamu memperhatikan orang lain, dan orang itu mendapat perhatian kamu, saya ulangi, kalau kamu memperhatikan seseorang, dan orang itu mendapat perhatian kamu, maka dia telah mendapatkan seluruh hidup. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita perhatikan seseorang, dan orang itu mendapat perhatian kita, maka dia telah dapatkan seluruh hidup kita. Bukankah kalau kita sedang perhatikan orang, kita tidak bergerak kemana-mana? Tidak, kita tidak akan pergi kemana-mana, karena takut kehilangan fokus itu. Kita lagi mata-matai seseorang, kita tidak akan pergi kemana-mana. Berhari-hari kita di situ dan perhatikan terus. Satu nyong yang lagi fokus untuk naksir satu nona, tiap hari dia nyelidik nona lain jelek semua. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, dunia akan blur bagi kita. Bagaimana kita fokus pada Tuhan? Duduk, diam, tenang, berefleksi. Renungkan. Bahasa Alkitab adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada manusia, untuk manusia dapat kekuatan dari Allah, dia pesan kepada Yosua, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Menurut Mazmur 1, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu kesuksesan kita. Dan orang yang punya relasi baik dengan Tuhan, seperti dalam Mazmur 23 ayat 1, Daud berkata begini, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, saya tidak ingin apa-apa lagi. Itu orang yang punya relasi dengan Tuhan. Saya tidak perlu apapun juga. Saya bertanya sekarang, coba, apakah kita bisa katakan itu? Tuhan gembala saya tidak perlu apa-apa lagi. Kamu jangan tawarkan saya untuk bikin apapun, saya tidak perlu. Hanya Tuhan. Bahasa dunia keren sekarang orang bilang Jesus is enough. Yesus saja sudah cukup. Bagi Raja Daud, dia seorang raja sangat terkenal, tapi dia bilang Yesus sudah cukup bagi saya. Kita akan sampai di situ kalau kita benar-benar punya relasi dengan dia dan jatuh cinta dengan dia. Bukankah kita yang sudah menikah, kita yang pernah pacaran, kita akan bilang kepada kekasih kita, kamulah, you are my world. Kamu adalah dunia saya tidak perlu apa-apa lagi. Betul kan? Kalau kita benar-benar berrelasi dengan seseorang, kita jatuh cinta pada dia, maka kita tidak perlu apa-apa lagi. Hanya dia saja. Makanya kalau orang jatuh cinta, lewat di rumah sama kayak lagi peluk dengan dia. Itu relasi. Tuhan berkati kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan sungguh-sungguh. Apakah kita bagian dari penganut agama worship the self, mencintai diri sendiri? Dan bagaimana relasi dan kasih kita kepada Tuhan?